Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsi bin Arif dari Forum News Network. Dan masih bersama dengan manusia merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya food estate yang digarap oleh Pak Prabowo cukup serius nih di Kalimantan Tengah ya. Dan kemarin kita membaca bahwa Pak Prabowo menyatakan bahwa dia kebagian untuk menanam singkong gitu. Ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Apakah singkong ini bagian dari salah satu bahan makanan pokok kita? Pada saat diluncurkan pun saya sudah bertanya apa yang dimaksud dengan food estate. Saya perlu jelaskan dulu, food estate itu adalah membuat tanaman pangan secara korporasi. Dan itu tidak mungkin menguntungkan. Kenapa? Karena memang pangan ini dikendalikan harganya harus di bawah. Sehingga yang kalau menjadi korporasi maka kena pajak kiri kanan, maka pasti harganya naik. Nah itu saya menyatakan dari dulu di mana-mana berkali-kali itu terjadi pasti gagal karena memang pangan itu adalah tanaman rakyat, bukan tanaman korporasi. Itu prinsip yang dilanggar. Sehingga dulu rencana Pak Harto 1 juta hektar lahan gambut, kemudian manokwari oleh Arifin Padegoro, dan itu memang selalu gagal. Jadi menurut saya konsepnya ketinggian gitu ya, ketinggian dan mau korporasikan. Oke, kembali sekarang menanam singkong. Ketahanan pangan kita yang paling berat itu adalah ada 4, yaitu 1 adalah beras, 2 adalah gula, 3 adalah kedelai, 4 adalah garam industri. Itu yang gula itu yang paling berat itu adalah saya ulangi padi, itu beras, kedelai, jagung dan gula. Itu 4 ketahanan pangan kita yang paling terganggu. Singkong bukanlah ketahanan pangan. Singkong kita itu eksportir eksportir tapioka. Jadi kalau Pak Prabowo menyatakan bahwa dalam rangka ketahanan pangan, maka itu salah karena kita itu eksportir tapioka, bukan kekurangan singkong. Tapi pasti berbeloknya menyatakan itu adalah sumber bahan makanan lain. Jadi yang saya baca menyatakan bahwa singkong ini akan diubah jadi beras, akan diubah jadi roti, akan diubah jadi mie. Saya ini mengerti teknologi. Merubah singkong menjadi beras itu akan menjadikan beras sintetis yang harganya kira-kira Rp30.000 per kilogram. Ngapain nanam singkong terus bikin beras? Nanam padi aja langsung jadi beras. Itu kan logikanya gitu kan. Nah, terus mau masuk ke pembuatan roti dan mie. Nah, kita tahu bahwa mungkin beliau diberikan, karena saya lihat ahli-ahlinya juga tidak ada ahli pangan, ahli teknologi pangan, dia harus paham bahwa struktur padi singkong itu berbeda sekali dengan struktur padi sagu, gandum. Ada namanya gluten. Gluten itu yang membuat, kalau orang membuat mie itu ditarik-tarik nggak putus-putus. Itu namanya gluten. Nah, itu juga yang terjadi di roti. Roti itu menyebabkan, kalau Mas Hersu lihat, roti itu mengembang, ada ruang udara karena glutennya berkembang. Nah, singkong nggak punya gluten. Jadi kalau mau bikin mie, lempar aja tuh umpamanya mau bikin mie, putus terus mie-nya itu nggak bisa. Itu maksimum 20-30%. Saya udah penelitian bersama dengan BPPT, singkong itu maksimum 20-30%. Tapi kesukaan pasar tidak ada yang suka sama, kesukaan konsumen nggak ada gitu loh. Dia lebih suka tetap beli mie atau roti yang bersumber dari gandum, terigu. Ya. Jadi selama ini singkong itu apa yang berkaitan dengan pangan? Nah, saya katakan begini, saya was-wasnya ini adalah dibungkus ketahanan pangan, tapi sebenarnya untuk bisnis. Untuk bisnis. Coba bayangkan, saya baca 30.000 hektar, 30.000 hektar itu kita sudah sekarang eksportir tapioka, oke?
berarti kan lebih, berarti akan ada kemasuk-masuk singkong. Kalau anggaplah paling jelek, mohon maaf, saya bekas petani singkong, jadi hafal betul. Saya pernah memimpin petani singkong 2.000 hektar, jadi tak paham saya. Kalau singkong yang beracun tuh kira-kira paling hebat tuh rata-rata 40 ton per hektar. Kalau rincut makan, singkong makan, kira-kira yang rincut singkong beracun itu maksudnya singkong yang bisa diolah menjadi energi, gitu kan? Menjadi energi, menjadi pakan ternak dan lain. Singkong yang dimakan manusia itu kira-kira saya ngambil rata-rata 30 ton. Kalau Kalimantan saya perkirakan 25 ton. Berarti akan ada tambahan singkong 20 teman-teman ya. Akan ada tambahan singkong sebesar 3.000 hektar kali 25, berarti ada tambahan kira-kira 25 kali 3, 75.000 ton. 750.000 ton. Ada tambahan. Berarti dia harus cari pasar luar negeri. Kalau dia tidak cari pasar luar negeri, maka pertanian Pak Prabowo yang namanya ketahanan pangan akan mematikan petani singkong di Indonesia. Akan mematikan petani. Jadi bukan ketahanan pangan yang didapat, tapi malah mematikan para petani. Ya, selama ini singkong itu banyak ditanam oleh korporasi, pabrik-pabrik itu tapioka, atau mereka membelinya dari para petani? Di Lampung sebagian korporasi, tapi sebagian besar beli dari rakyat. Dia hanya mengolah untuk jadi tepung. Itu sebagian besar rakyat. Singkong adalah tanaman yang paling gampang di dunia. Jadi saya agak heran mengerahkan energi besar sekali hanya untuk menanam singkong. Bukan tanaman yang rumit, itu tanaman yang paling gampang gitu, dilempar saja tumbuh itu singkong itu tanaman yang tidak ada hamanya juga hampir tidak ada gitu, dibiarkan tumbuh saja pasti berisi, nggak ada sama sekali. Jadi itu pekerjaan yang gampang sekali. Sayang sekali kalau itu menjadi bukan di luar ketahanan pangan yang sebenarnya. Jadi saya agak was-was kok berbelok jadi nanam singkong gitu. Ya. Anda lihat apakah ini kemungkinan ada tarik-menarik berkaitan dengan Departemen Pertanian? Karena kan sebelumnya memang jelas tugas Pak Prabowo dari Presiden Jokowi itu untuk ketahanan pangan kan, bukan untuk membuat nanam singkong yang Anda sebut sebagai lebih pada untuk industri tapioka dan atau apa bisa dibuat etanol ya atau apa yang lain? Singkong. Saya pernah bekerja di pabrik etanol dari singkong. Ini saya ini bukan etanol itu kenapa nggak mungkin bisa pernah layak. Saya kasih contoh begini ya, menghasilkan etanol, siapa tahu nanti mereka menyatakan akan bikin etanol. Etanol dari singkong itu butuh kira-kira 4 kilogram 4 kilogram singkong, 4 sampai 8 kilogram singkong ya. Jadi kalau umpamanya harga singkong Rp1.000, 8 kilogram singkong, 4 sampai 8 kilogram singkong, itu tidak mungkin layak untuk menyaingi BBM, tidak mungkin layak. Jangan sampai itu nanti dijadikan lagi energi namanya bioetanol. Saya bekerja di bioetanol itu di Lampung, itu punya BPPT itu tahun 86. Jadi saya udah coba itu nggak layak. Dulu nggak layak secara ekonomi kalau singkong dijadikan bioetanol. Itu nggak layak. Jadi saya hanya mengingatkan saja, dan juga tidak layak dijadikan industri mie, industri roti, itu nggak layak secara ekonomi. Jadi cocoknya untuk apa singkong ini kalau kemudian ditanam sebegitu besar? Karena judulnya disebut food estate. Saya lihat begini, pasar singkong dunia juga tidak terlalu tidak terlalu bagus, maksudnya tepung tapioka gitu. Jadi saya nggak tahu tujuan pasarnya kemana. Kalau ke dalam negeri janganlah. Ini petani singkong aja sekarang, Mas Hersu, itu biasanya harga 1.500, sekarang Rp400. Jadi kalau Pak Prabowo nanam lagi 30.000 hektar, maka itu pasti hancur petani gitu. Jadi janganlah karena program nasional untuk mematikan petani. Saya heran sekali kenapa bukan memilih gula gitu loh. Gula ini impor kita kira-kira 4 juta ton. 4 juta ton per tahun. Kenapa bukan itu yang masuk? Awalnya saya menduga dia akan masuk di gula gitu. Karena padi saya nggak terlalu harap masuk, karena padi juga harusnya rakyat saja gitu. Singkong itu rakyat sajalah. Makanya di Kementerian Pertanian program singkong itu adalah program pembinaan saja, tidak ada program yang karena itu sudah bisa ditangani oleh swasta dan rakyat. Ya,
Ya kalau gula kan perlu juga bangun pabrik sekalian di situ artinya kan, Bang Said itu. Ya, tapi kalau intinya ketahanan pangan, ya ketahanan pangan dong. Kalau singkong bukan ketahanan pangan, ini bisnis. Karena kita tidak ada masalah tentang singkong sama sekali. Ya. Jadi di mana logika ketahanan pangannya gitu loh? Itu bisnis. Ya. Itu bisnis. Oh, oke. Jadi kita mesti perlu dapat penjelasan lebih jauh dari Kementerian Pertahanan mengapa kemudian singkong mesti masuk ya, karena ini sudah hampir pasti ditanam atau baru rencana ini kelihatannya atau segera saya masih masuk secara teknis ya. 30.000 hektar itu saya tidak bayangkan dari mana dia dapat stek. Oh, bibit ya. Itu pekerjaan berat sekali. Saya dulu menanam 2.000 saja di Lampung, 2.000 hektar saja di Lampung. Itu butuh 3 bulan mengumpulkan stek baru bisa dapat. Apalagi 30.000 hektar. 30.000 hektar, 1 hektar itu kira-kira mungkin sekarang tuh saya lupa, tapi ribuan stek. Jadi 30.000 itu jutaan stek. Saya nggak tahu seperti apa mendapatkan stek singkong itu. Itu pekerjaan bukan pekerjaan gampang, dan penggolahannya juga ya saya nggak tahu sampai 30.000 hektar dalam setahun. Ya, Kalimantan itu kalau di atas kertas ya. Saya takutnya sih bukan ahli pertanian, karena saya baca timnya dia itu PT-nya itu nggak ada ahli pertanian. Ya, singkong itu tidak ada. Kalimantan tidak ada perkebunan singkong yang luas, tidak ada. Nggak ada. Singkong itu singkong rakyat aja. Jadi terbesar itu dari Lampung tetap sumbernya. Dari Lampung. Oh, ya. Oke, Bang Said itu kita tunggu saja. Tapi mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi bisa menjadikan masukan buat pemerintah khususnya Menteri Pertahanan. Ya, saya tidak menyatakan salah, tapi tolong berikan penjelasan karena analisis saya bahwa itu melenceng dari rencana semula food estate menjadi nanam singkong. Nah, singkong itu adalah bisnis, bukan masalah pangan kita, bukan di singkong. Ya, clear, Bang Said itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.